memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Ya, betul. Daftar penerima dana asing dari George Soros. Saya nggak terlalu banyak tahu mengenai semua perusahaan atau organisasi itu, cuman yang mau saya garis bawahi di situ ada nama Media Tempo dan Watchdog. Ada banyak indikasi sebenarnya kalau George Soros ini memainkan peran penting bukan hanya soal investasi dan membantu perusahaan pers di negara berkembang, tetapi juga di soal-soal sosial politik. Kira-kira benar gak sih? Mari kita cek bye-bye. Jaringan filantropis utama George Soros berpusat pada Open Society Foundation, jaringan terbesar di dunia saat ini yang telah beroperasi di 120 negara. Dari sini, mereka membentuk Media Development Investment Fund atau MDIF di New York pada tahun 1995. Melalui MDIF, baru disalurkan ke anak perusahaan Tempo, PT Info Media Digital. Tercatat pada tahun 2020 dan 2023 ada suntikan dana sebesar 11 miliar, sedangkan Juli 2024 sebesar 21,17 miliar dalam bentuk surat utang konversi ke Media Tempo. Kalau Watchdog, saya nggak terlalu paham sumber dana asingnya, tapi Dandi Laksono mengakui kalau ada investasi asing. Sebetulnya pendanaan asing ini ngeri-ngeri sedap guys. Walaupun Tempo maupun Watchdog mengatakan dirinya sebagai lembaga independen, tapi selalu ada kemungkinan kalau sebuah perusahaan pasti bisa disetir untuk melakukan tindakan tertentu. Apalagi di belakangnya ada Soros, karena Soros ini bukan hanya aktif di investasi dan pers, melainkan juga aktif di agenda-agenda politik Amerika. Di sisi lain, sejak didirikan pada tahun 1995, MDIF telah menyalurkan pembiayaan ke 49 negara di seluruh dunia. Ibaratnya, lu punya uang, lu punya kuasa, lu punya media, lu punya masyarakat. Itulah corak demokrasi kita saat ini. Jangan sampai Tempo sama Watchdog terkooptasi juga. Ada sumber yang menyebutkan bahwa krisis finansial Asia tahun 1997-1998 ada kaitannya juga dengan George Soros. Kira-kira benar gak sih? Bantu komen di bawah ya.